Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas AKM E013 yang hari ini akan mempresentasikan tentang accounting and the time value of money. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tayyidwat Askapari Putra Gunawan dengan NPM 138 dan teman-teman saya yang bernama Muhammad Robit Khosidi dengan NPM 38, lalu ada Ahmad Aliata dengan NPM 131, dan juga ada Felix Widyadana dengan NPM 157. Baik, untuk bab pertama yaitu tentang konsep dasar nilai waktu. Dalam bidang akuntansi dan keuangan, konsep nilai waktu uang ini menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara faktor waktu dan nilai uang. Konsep ini untuk nilai waktu uang digunakan dalam berbagai penilaian seperti keuangan. Salah satunya saat menentukan nilai wajar suatu aset atau kewajiban. Lalu ada jenis-jenis nilai waktu dari uang. Yang pertama yaitu sifat bunga, di mana bunga ini merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayar atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau dipinjam. Pemberi pinjaman umumnya dinyatakan jumlah bunga sebagai suku bunga selama periode waktu tertentu. Lalu yang kedua ada bunga menjemuk. Bunga menjemuk ini dihitung atas pokok beserta bunga yang telah dihasilkan, tetapi belum dibayarkan atau ditarik. Sehingga dengan kata lain, bunga ini akan terus bertambah karena setiap periode perhitungannya itu memasukkan akumulasi dari bunga-bunga sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu bunga sederhana. Nah, bunga sederhana ini sendiri yaitu bunga yang dihitung hanya berdasarkan jumlah pokok pinjaman atau investasi awal. Nah, di dalam bunga sederhana itu ada persamaan, yang dimana persamaan ini menyatakan bahwa bunga sama dengan P kali I kali N, yang dimana P itu pokok dan I itu suku bunga, sedangkan untuk N itu jumlah periode. Lalu yang terakhir yaitu variabel dasar. Di dalam variabel dasar nilai waktu dari uang ini ada 4. Yang pertama suku bunga, jumlah periode waktu, nilai masa depan, dan juga nilai sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai annuities future value. Future value of annuity adalah nilai yang akan terkumpul di masa depan dari serangkaian pembayaran yang sama yang dilakukan secara berkala setelah ditambahkan bunga majemuk. Konsep ini sering digunakan dalam tabungan rutin dan investasi jangka panjang. Berdasarkan waktu pembayarannya, anuitas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada future value of an ordinary annuity, yang pembayarannya dilakukan pada akhir setiap periode sehingga tahun pertama tidak dianggap. Lalu yang kedua ada future value of an annuity due, yaitu pembayaran yang dilakukan pada awal setiap periode sehingga memperoleh tambahan 1 periode di tahun pertama. Nilai sekarang atau present value merupakan sebuah nilai yang dimana jumlahnya ini perlu diinvestasikan sekarang untuk menghasilkan nilai di masa depan yang telah diketahui. Jadi dalam menentukan nilai sekarang ini, perusahaan akan melakukan proses yang namanya diskonto atau mengurangi nilai masa depan sehingga menghasilkan nilai yang menunjukkan jumlah pada saat ini. Jadi rumusnya itu PV sama dengan FV dikali 1 dibagi 1 ditambah rasio dipangkatkan N. Jadi PV ini menunjukkan nilai sekarang, yang dimana nilai sekarang diperoleh dari nilai masa depan dikalikan dengan 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan dengan jumlah periode atau tahunnya. Jadi ada anuitas pada nilai sekarang. Jadi anuitas ini merupakan sebuah nilai dari seluruh pembayaran anuitas di masa depan yang dihitung pada saat ini dengan mempertimbangkan tingkat bunga tertentu. Nah, jadi anuitas ini terbagi menjadi 2 jenis. Jadi ada anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa ini merupakan anuitas yang pembayarannya dilakukan di akhir setiap periode, di mana nilai sekarang dari anuitas biasa merupakan nilai saat ini dari serangkaian pembayaran yang jumlahnya itu sama dan dilakukan secara berkala. Sedangkan anuitas jatuh tempo pada nilai sekarang itu merupakan sebuah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada awal setiap periode.
oleh karena pembayaran dilakukan lebih awal, sehingga pengenaan bunga itu jauh lebih awal, sehingga menyebabkan pembayaran tersebut menjadikan nilai sekarang itu lebih tinggi daripada nilai anuitas biasa, dan dihitung dengan mengalihkan nilai sekarang faktor anuitas biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dalam akuntansi. Nah, untuk aplikasi dalam akuntansi itu ada 8. Nah, yang pertama itu ada notes atau piutang dan hutang jangka panjang. Nah, kita lihat dari notes receivable dan notes payable. Jika sebuah piutang atau hutang tidak memiliki bunga eksplisit atau bunganya lebih rendah dari tingkat pasar, maka nilainya harus dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan. Nah, dengan cara ini laporan keuangan bisa mencerminkan nilai yang lebih realistis. Yang kedua ada leases atau sewa jangka panjang. Nah, dalam kontrak sewa jangka panjang, akuntansi modern itu harus mengharuskan perusahaan mengakui aset dan kewajiban sewa. Nah, nilai ini ditentukan dengan menghitung present value dari pembayaran sewa di masa depan. Nah, jadi present value digunakan untuk menentukan berapa nilai aset sewa yang dikapitalisasi dan berapa kewajiban yang harus dicatat. Nah, yang ketiga ada ancient dan post treatment benefit. Nah, pada manfaat pensiun dan pasca kerja ini, perusahaan harus menghitung kewajiban pensiun berdasarkan arus kas yang akan dibayarkan di masa depan. Nah, semua pembayaran pensiun didiskontokan ke nilai sekarang. Nah, dengan begitu, biaya jasa, karyawan, dan kewajiban pensiun dapat diukur secara akurat. Yang ketiga, non-current asset. Pada aset jangka panjang, misalnya ketika perusahaan mengevaluasi investasi jangka panjang, mereka mendiskontokan arus kas masa depan untuk menilai apakah investasi tersebut layak. Nah, selain present value digunakan mengukur penurunan nilai aset, sehingga nilai aset di neraca tidak melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima. Untuk yang kelima, share basis compensation. Nah, dalam kompensasi berbasis saham ini, perusahaan harus menentukan nilai wajar jasa karyawan dalam rencana opsi saham. Yang kelima ada business combination. Nah, dalam bisnis kombinasi ini, ketika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, semua aset akan liabilitas diambil alih harus diukur dengan nilai wajar. Nah, nilai wajar ini seringkali ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan, baik untuk piutang, hutang, maupun komitmen yang diakuisisi. Yang kelima ada disclosure. Pengungkapan. Dalam pengungkapan tambahan, misalnya perusahaan minyak dan gas harus mengungkapkan nilai cadangan mereka. Nah, nilai ini dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan dari cadangan minyak dan gas, sehingga investor bisa memahami potensi keuntungan di masa yang akan datang. Yang ke-8 ada environmental liabilities. Pada liabilities lingkungan, perusahaan sering memiliki kewajiban untuk menghentikan atau merestorasi aset di masa depan, seperti tambang atau pabrik. Nah, nilai kewajiban ini dihitung dengan present value dari biaya yang akan dikeluarkan, sehingga kewajiban dicatat sejak awal secara realistis. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita bisa melihat bahwa konsep time value of money ini bukan hanya teori, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam banyak aspek akuntansi, mulai dari piutang, sewa, aset, jangka panjang, dan kompensasi saham, akuisisi, pengungkapan, dan cadangan hingga liabilities lingkungan. Baik, materi yang terakhir merupakan anuitas tertunda. Jadi anuitas tertunda atau anuitas tertangguh merupakan anuitas yang pembayarannya itu baru dimulai setelah beberapa periode tertentu. Selama masa penangguhan tersebut tidak terjadi adanya pembayaran. Jadi misalkan seseorang itu memiliki anuitas dengan 6 pembayaran per tahunnya yang ditangguhkan selama 4 tahun. Selama 4 tahun tersebut tidak ada pembayaran sama sekali yang diterima. Namun pada anuitas biasa, pembayaran pertama itu baru diterima pada akhir tahun kelima. Sedangkan pada anuitas jatuh tempo, pembayaran pertama diterima pada awal tahun kelima.